Satu yang juga menciptakan kegundahan mungkin ya di tengah masyarakat ini karena ada sosok-sosok asing yang berada sebagai pengawas Danantara ini begitu. Apakah Bapak melihat memang dibutuhkan sosok asing ini? Gini, diharapkan hadirnya sosok-sosok yang kredibel dengan reputasi internasional ini kan untuk menjawab keraguan orang tentang apa? Kredibilitas. Kredibilitas ini penting. Semua orang ketika membangun lembaga investasi besar, itu yang pertama dibangun adalah credibility. Karena nanti orang apa? Oh, layak nggak produk investasinya saya beli? Atau kemudian layak nggak yang dana kelolaannya yang dia kelola? Dan semuanya itu faktornya apa sih? Trust. Nah, ketika orang membangun trust, itu datang dari pengelolanya itu sendiri dan juga datang kepada orang-orang lain yang bisa memberikan endorsement. Nah, reputasi-reputasi besar seperti Tony Blair di sana itu memberikan endorsement itu. Diharapkan lahirnya adanya Tony Blair sebagai salah satu pengawas di Danantara itu paling tidak membangun confidence tidak hanya kepada market nasional market, regional, juga internasional. Reputasi orang seperti ini kan karena Danantara ke depan juga melakukan cross-border investment. Nah, ketika terjadi cross-border investment, ada investor asing masuk ke Indonesia dan sebagainya. Oh, ternyata bekerja sama dengan Danantara, di sana ada Tony Blair sebagai pengawas. Oh, kredibel. Itu. Apalagi ada Government of Indonesia sebagai shareholder-nya. Nah, inilah kalau menurut saya sah saja dalam rangka apa? Sebagai lembaga baru, kemudian ingin menanam kepercayaan kepada publik dengan kepercayaan yang besar, apalagi dana kelolaannya itu sampai ribuan triliun, bahkan kuadriliun. Ini kan layak untuk kemudian hadir sosok-sosok besar dengan reputasi internasional dalam rangka membangun itu. Baik, tapi Pak Misbakun, seperti apa risikonya apabila sosok asing ini memiliki akses langsung untuk mengetahui aset negara kita? Gini, aset negara yang mau kita sembunyikan apa sih? Ini bukan aset pertahanan. Itu. Apa yang mau kita sembunyikan dari itu? Paling kita tahu dana kelolaan, jumlah. Terus kemudian kita mau investasi di mana? Dia kan nggak akan tahu, oh ini untuk apa, nggak. Itu. Oh dia malah bagus, oh ternyata Indonesia kaya ya. Dia akan ngomong ke orang lain. Ternyata saya lihat Danantara punya uang yang begitu besar, punya alokasi investasi yang begitu besar, tinggal kalian aja kerja sama-sama mereka. Kan juga bisa jadi messenger seperti itu kalau ketika dia tahu ternyata in real dalam kenyataan portfolio Indonesia itu ternyata begitu kayanya. Orang kan selama ini kan tahunya seakan-akan Indonesia itu mengelola bisnis nggak pernah bagus, punya investasi nggak pernah kredibel dan sebagainya. Lah inilah yang harus kita tanam ke depan. Karena tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ini Danantara untuk generasi kita yang akan datang. Sebagai instrumen mensejahterakan rakyat. Instrumen untuk mencapai tujuan itu. Sudah. Maka yang kita perlu deliver sekarang kepada pasar lokal, regional maupun internasional adalah kepercayaan itu. Trust. Karena kalau titik-titik awal bergeraknya sudah membangun trust, maka saya yakin berikutnya tinggal kerja-kerja berikutnya yang signifikan, yang bersifat corporate maupun yang lain untuk memberikan penguatan secara signifikan terhadap kinerjanya Danantara. Baik, lalu seperti apa upaya yang akan dilakukan Komisi 11 untuk memastikan bahwa semua tujuan yang ada di awal pembentukan Danantara ini bisa mencapai targetnya dan tidak mengecewakan seperti yang kita lihat contoh-contohnya di negara-negara tetangga? Gini, kami menunggu Komisi 11, menunggu arahan pimpinan di DPR, mitra kerjanya Danantara ini masuk ke komisi mana saja. Ya kan? Komisi mana saja, dan kalau seandainya, kalau misalnya Komisi 11 diberi amanah untuk menjadi salah satu mitra kerjanya di Danantara, ya kita akan berusaha menjadi mitra kerja yang benar-benar melakukan tugas dan fungsi pengawasan politik secara kelembagaan kepada Danantara. Termasuk memberikan penguatan-penguatan kepada
strategik program mereka ke depan dalam rangka menguatkan investasi mereka, dalam rangka menguatkan program-program kerja mereka yang secara jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang, apa yang akan menjadi program mereka. Supaya apa? Supaya mereka dari sisi politik tidak ada gangguan dan secara politik justru memberikan penguatan. Itu yang paling utama. Baik.